Jenderal Amir Mahmud itu memang jagonya dalam menghukum orang komunis. Kalimat itu diucapkan oleh Maijen Polisi Militer Purnawirawan Tahir, mantan Ketua Tim Pemeriksa Pusat, TPRPU. Seperti dikutip Aco Manafe dalam buku, TPRPU mengungkap pengkhianatan PKI pada tahun 1965 dan proses hukum bagi para pelakunya. Amir Mahmud yang dimaksud adalah Jenderal Amir Mahmud, mantan Pangdam Jaya yang kemudian jadi Menteri Dalam Negeri di era Soeharto jadi Presiden. Amir Mahmud adalah salah satu dari 3 jenderal yang berperan dalam keluarnya surat perintah tanggal 11 Maret atau yang dikenal dengan Super Semar. Bersama 2 jenderal lainnya, yakni Brigjen Basuki Rahmat dan Brigjen M. Jusuf. Amir Mahmud yang ketika itu masih berpangkat Brigjen menghadap Bung Karno di Istana Bogor. Usai rapat kabinet yang dihentikan mendadak karena adanya pasukan tanpa identitas yang mengepung Istana Negara bersamaan dengan demonstrasi besar di Jakarta. Lewat negosiasi yang alot, Amir Mahmud dan 2 Brigjen TNI AD itu akhirnya bisa mendapatkan Super Semar yang kemudian digunakan Letjen Soeharto untuk membubarkan PKI. Pernyataan Jenderal Tahir bahwa Jenderal Amir Mahmud jago dalam menghukum orang komunis mungkin merujuk kepada keberhasilan Amir ketika masih jadi Pangdam Jaya yang bisa menangkap beberapa pentolan penting kelompok G30 SPKI seperti Brigjen Suparjo, Sudisman dan Anwar Sanusi. Ya, di era Amir Mahmud jadi Pangdam Jaya, Brigjen Suparjo dapat diringkus oleh tim Kalong yang anggotanya berisikan personel RPKAD, pasukan khusus Angkatan Darat yang kini bernama Kopassus. Menurut Jenderal Tahir, yang paling awal ditangkap usai peristiwa G30 SPKI meletus adalah anggota-anggota pasukan yang sebelumnya menjaga gedung RRI dan gedung kantor besar telekomunikasi. Kemudian, anggota pasukan yang lari dari Halim Perdana Kusuma serta para sukarelawan yang juga lari dari kawasan Lubang Buaya. Para pelaku G30S yang ditangkap pertama dalam operasi RPKAD, yakni pasukan PKI yang menduduki gedung RRI dan kantor telekomunikasi Gambir. Mulanya mereka diserahkan ke Kostrad, Panglima Kostrad Jenderal Soeharto, lalu menyerahkan mereka ke kantor CPM dan meminta Direktur CPM untuk memeriksa mereka. Tulis Aco Manafe dalam bukunya, mengutip keterangan Jenderal Tahir. Tahir juga bercerita soal penangkapan Sudisman, tokoh penting PKI di Jakarta. Menurut Tahir, pada waktu Sudisman ditangkap, ada anggota Intel dari Kodam 5 Jaya yang melapor kepada panglimanya, Jenderal Amir Mahmud. Nama petugas Intel itu, Ajat, kalau saya tidak salah. Kata Tahir seperti dikutip Aco Manafe dalam buku, TPRPU mengungkap pengkhianatan PKI pada tahun 1965 dan proses hukum bagi para pelakunya. Intel Kodam itu melaporkan kepada Amir Mahmud, Sudisman sudah ditangkap, lalu Amir Mahmud langsung memutuskan, nanti malamnya Sudisman langsung akan diproses. Jenderal Amir Mahmud itu memang jagonya dalam menghukum orang komunis. Kata Tahir seperti dikutip Aco Manafe dalam buku, TPRPU mengungkap pengkhianatan PKI pada tahun 1965 dan proses hukum bagi para pelakunya. Mungkin maksud Tahir, nyaris saja nasib Sudisman itu seperti Aidit dan Nyoto, 2 tokoh PKI yang langsung dieksekusi setelah didapat pengakuannya. Namun menurut Tahir, atas upaya Direktur Korps Polisi Militer, Brigjen CPM Sunarso, akhirnya Sudisman diproses seperti tokoh-tokoh komunis lainnya. Brigjen Sunarso melapor kepada Jenderal Soeharto tentang penangkapan Sudisman, lalu meminta agar Sudisman diproses dulu. Setelah konsultasi dengan Tahir sebagai Ketua TPRPU dan Ali Murtopo, Jenderal Soeharto setuju anjuran Brigjen Sunarso. Boleh dikatakan pada waktu itu, satu-satunya tokoh penting PKI yang berhasil ditangkap dan ditahan hidup-hidup hanyalah Sudisman. Lainnya langsung dieksekusi seperti Aidit dan Nyoto. Pokoknya, kata Tahir, tokoh-tokoh terasnya sudah terhukum. Mereka ini diburu, dicari dan saat ditemukan diproses dengan cara-cara hukum. Karena terbukti telah berkhianat kepada negara dan bangsa, Pak Harto lalu memerintahkan supaya Sudisman diserahkan kepada Direktur CPM Pak Narso. Tidak dengan sendirinya langsung kepada TPRPU, sehingga diserahkan ke markas polisi militer di Gambir. Kata Tahir lagi seperti dikutip Aco Manafe dalam buku yang disusunnya.